vokasi. Selamat datang di video pembelajaran program kompetensi keahlian jasa boga. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan tentang macam-macam potongan sayuran seperti jardiniere, macédoine or cube, julienne, brunoise, paysan, chop, siphonade, fishy carrot, barrel, turning, shred, section or wedges, and slice. Untuk alat-alat yang digunakan, cutting board, peeler, knife, paring knife, dan mandolin. Untuk bahan-bahannya, carrot, potato, tomato, lettuce, dan onion. Setelah peserta didik menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, diharapkan mampu menguraikan pengertian potongan sayuran, mendeskripsikan fungsi dari masing-masing jenis potongan sayuran, memilih dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam 14 macam potongan sayuran, menentukan contoh masakan yang menggunakan 14 macam jenis potongan sayuran, dan yang terakhir mempraktikkan masing-masing jenis potongan sayuran. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari nyamankan posisi duduk dan pastikan tetap fokus. Pengertian potongan sayuran. Potongan sayuran adalah berbagai macam jenis bentuk potongan bahan makanan, khususnya sayuran, yang bertujuan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan ataupun hanya sebagai garnish pada hidangan. Bahan makanan yang membutuhkan pemotongan sebelum proses pengolahan seperti daging, unggas, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Fungsi potongan sayuran. Yang pertama, mempermudah proses pengolahan bahan makanan. Yang kedua, mempermudah pengontrolan tingkat kematangan. Yang ketiga, menambah nilai estetika hidangan makanan. Yang keempat, meningkatkan selera makanan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemotongan pada bahan makanan berupa sayuran dan buah-buahan adalah membersihkan sayur dari akar dan kotoran yang menempel. Kupas dan potong buah atau sayur sedekat mungkin dengan waktu memasak untuk mencegah pengeringan dan kehilangan vitamin. Kupas setipis mungkin karena banyak nutrisi yang berada di bawah kulit. Potong dalam ukuran yang sama. Jaga sayuran atau buah yang dapat berubah warna menjadi coklat dengan memasukkan sayuran ke dalam air. Setelah itu, pastikan sudah mencuci tangan dengan sabun sebelum melakukan kegiatan pemotongan sayuran. Cara memegang pisau dengan menggenggam pangkal pisau dengan posisi tangan kanan seperti saat berjabat tangan. Hal ini bertujuan agar tidak cepat lelah ketika memotong bahan dalam jumlah yang banyak. Memotong bahan makanan dengan ukuran yang kecil. Gunakan tangan kiri pada bagian jari telunjuk dan ibu jari. Jari telunjuk berfungsi sebagai pengontrol ukuran dari potongan bahan makanan. Tumpukan ujung pisau ke telenan. Ayunkan bagian pangkal pisau. Memotong bahan makanan dengan ukuran besar. Pastikan ujung jari kiri Anda melengkung ke belakang. Pegang bahan makanan yang dipotong dengan 3 ujung jari dan ibu jari Anda. Pegang pisau dengan tangan kanan. Tumpukkan ujung pisau ke telenan dan ayunkan pangkal pisau. Pada potongan sayuran, terkadang memiliki sisa potongan yang disebut trimming. Bagian tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mirepoix pada stok. Tidak semua bahan bisa dikupas menggunakan peeler. Hanya bahan berkulit tipis yang bisa dikupas dengan menggunakan peeler. Cuci terlebih dahulu bahan yang akan dikupas. Pegang bahan yang akan dikupas di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Letakkan peeler di permukaan bahan yang akan dikupas. Tekan dan tarik peeler ke arah dalam.
guna memperoleh keefisienan pada saat mengupas dalam jumlah yang banyak. Putar dan kupas bahan sehingga semua bagian dapat terkupas. Sekarang kita masuk ke dalam materi bentuk-bentuk potongan sayuran. Apakah kalian tahu bentuk-bentuk potongan sayuran? Dan pernahkah kalian menggunakan potongan sayuran tersebut ketika memasak di rumah? Potongan yang pertama adalah jardinier. Potongan sayuran ini berbentuk balok ukuran 3 x 1 x 1 cm. Setelah bahan sudah terkupas dan cuci bersih, potong melintang bahan dengan ukuran 3 cm. Agar diperoleh bentuk balok, maka potong bagian tepi bahan. Kemudian, potong memanjang bahan sehingga berbentuk menyerupai papan dengan ketebalan 1 cm. Setelah didapatkan bentuk papan, potong memanjang dengan lebar kira-kira 1 cm. Potongan kedua adalah mash doan atau cube. Potongan sayuran yang berbentuk kubus ukuran 1 x 1 x 1 cm. Langkah pertama, bentuk bahan menyerupai potongan jardinier. Langkah kedua, bagi menjadi 3 bagian masing-masing 1 cm dengan memotong melintang sehingga berbentuk seperti kubus. Potongan sayuran yang ketiga adalah julienne. Berbentuk batang korek api ukuran 3-4 cm atau 30-40 x 2 x 2 mm. Setelah bahan dikupas, potong bahan dengan ukuran 3 cm. Lalu, iris tipis memanjang sehingga didapatkan bentuk papan dengan tebal masing-masing 1 mm. Kemudian potong memanjang dengan ukuran 1 mm. Bentuk potongan ini digunakan untuk membuat acar, julienne soup, dan salad. Potongan sayuran yang keempat adalah brunoise. Potongan sayuran ini turunan dari julienne, berbentuk kubus kecil ukuran 1 x 1 x 1 mm. Potong bahan dengan bentuk julienne. Kemudian, potong melintang dengan ukuran masing-masing 1 mm. Bentuk potongan ini biasanya digunakan untuk isi pastel dan isi rissoles. Potongan sayuran yang kelima adalah paisan. Potongan sayuran yang berbentuk bujur sangkar ukuran 10 x 10 x 2 mm. Langkah pertama, potong bahan dengan berbentuk jardinier. Langkah kedua, potong membujur bahan masing-masing berukuran 2 mm. Berfungsi sebagai garnish atau hiasan pada makanan. Potongan sayuran yang keenam adalah barrel. Potongan sayuran yang berbentuk seperti tong dengan bagian ujung berbentuk segi 8 dan ukuran panjang 3-5 cm. Pada bentuk potongan ini, bahan yang akan dipotong tidak perlu dikupas terlebih dahulu. Gunakan pisau dengan bentuk yang lebih kecil atau paring knife agar memudahkan saat proses memotong. Setelah itu, potong bahan dengan ukuran 3-5 cm. Posisikan bahan seperti pada saat mengupas dengan peeler. Lalu tarik pisau ke belakang hingga membentuk tong dengan bagian ujung berbentuk segi 8. Bentuk potongan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam hidangan main course, misal sauté vegetable. Potongan yang ketujuh adalah turning. Potongan sayuran yang berbentuk seperti tong, namun dengan ujung yang berbentuk segi 4 dengan bagian atas melengkung.
Panjang dari potongan ini sekitar 3-4 cm. Gunakan paring knife atau pisau dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah bahan dicuci bersih, potong bahan dengan ukuran 3-5 cm. Kemudian, belah menjadi 2 bagian. Lalu posisikan bahan sama seperti pada saat mengupas dengan peeler. Kemudian, iris ke belakang membentuk tong dengan kedua bagian ujung berbentuk segi empat dengan bagian atas melengkung. Bentuk potongan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam hidangan main course. Potongan yang kedelapan adalah wedges atau section. Penampang dalam potongan ini adalah berbentuk segitiga. Bahan yang dipotongan wedges adalah buah dan sayuran dengan bentuk bulat, seperti apel, tomat, kentang, dan lain sebagainya. Potongan jenis ini ada yang memerlukan pengupasan terlebih dahulu loh. Ada juga yang sengaja tidak dilakukan pengupasan sebelumnya. Cara melakukan potongan ini, belah memanjang menjadi 2 bagian, kemudian potong bahan yang sudah dibelah menjadi 3-4 bagian. Potongan ini biasanya digunakan untuk pelengkap hidangan main course. Potongan sayuran yang ke-9 adalah chop. Potongan sayuran yang berbentuk cacahan kecil atau besar yang tidak beraturan yang digunakan sebagai bumbu atau hiasan. Bentuk chop mempunyai beberapa klasifikasi, di antaranya corsely chop dan finely chop. Bahan yang digunakan dalam potongan ini adalah onion. Kupas lapisan onion dengan paring knife hingga semua bagian kulit hilang. Belah memanjang menjadi 2 bagian, lalu potong secara vertikal dengan tebal 1 cm tanpa memotong bagian ujung akarnya. Kemudian, potong bahan menjadi 2 bagian dengan cara horizontal tanpa memotong bagian ujung akarnya. Potong melintang bahan sehingga berbentuk balok. Bentuk ini disebut dengan corsely chop. Untuk finely chop, cincang bahan yang telah dipotong membujur hingga halus. Potongan sayuran yang ke-10 adalah siphonade. Potongan sayuran yang dipotong atau diiris melintang setebal 1-2 mm. Bahan yang digunakan dalam bentuk potongan ini adalah sayuran dengan ciri-ciri berlapis seperti cabbage dan lettuce. Pertama, ambil beberapa lembar lettuce yang sudah dicuci dan dibuang bagian akarnya. Kedua, potong bahan membujur setebal 1-2 mm. Potongan ini biasa dipakai sebagai garnish dan underline pada salad. Potongan sayuran yang ke-11 adalah fishy carrot. Potongan sayuran berbentuk bulat pipih dengan ketebalan 2-3 mm. Sesuai dengan namanya, bahan yang digunakan adalah carrot. Kupas dan cuci bahan sebelum dipotong. Kemudian, potong membujur dengan ukuran 2-3 mm. Bentuk potongan ini biasa digunakan sebagai pelengkap hidangan main course. Potongan sayuran yang ke-12 adalah shred. Potongan dengan bentuk panjang dan tipis. Potongan jenis shred ini menggunakan alat khusus yaitu alat serut atau mandolin. Parut memanjang bahan yang sudah dikupas dan dicuci bersih dengan menggunakan mandolin. Bentuk potongan ini biasa digunakan dalam hidangan salad. Potongan yang terakhir adalah slice. Potongan ini berbentuk irisan dengan ketebalan 0,5 sampai dengan 2 mm. Potongan jenis ini ada yang memerlukan pengupasan sebelum memotong, dan ada juga yang sengaja tidak dilakukan pengupasan terlebih dahulu. Iris membujur bahan dengan ukuran 0,5 sampai dengan 2 mm, tergantung kegunaannya. Biasanya, potongan ini digunakan untuk hiasan makanan atau garnish.
Itulah video pembelajaran pada kali ini. Latihlah terus kemampuan kalian dalam melakukan potongan sayur. Dan selalu mengingat nama-nama bentuk potongan sayuran yang sudah dipelajari, agar kalian lebih mahir dalam mengaplikasikan jenis-jenis potongan sayuran dan berbagai masakan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!